Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Sukiman, Bapak Ferry, serta teman-teman semua. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat, dijauhkan dari wabah COVID-19. Pagi hari ini saya Devi akan mempresentasikan terkait dengan pembelajaran pengukuran di sekolah dasar yang akan menjadi bahan diskusi kita pada hari ini. Oke, langsung saja kita bahas pembelajaran pengukuran di sekolah dasar secara poin-poinnya saja di video ini. Pengukuran adalah salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan matematika. Nah, teman-teman bisa melihat dari gambar atau bagan ini bahwa pengukuran sendiri memiliki peran penting dalam menjembatani konsep bilangan dan konsep geometri yang sudah kita pelajari. Jadi, pengukuran merupakan aplikasi dari konsep-konsep atau teori tersebut. Pengukuran bukanlah topik yang mudah dipahami siswa karena penelitiannya Thomson dan Preston ini menyampaikan bahwa data dari studi internasional secara konsisten menunjukkan bahwa siswa di Amerika Serikat lebih lemah dalam bidang pengukuran daripada topik lain pada kurikulum matematika. Menurut Profesor Tom Cooper sendiri, ini membelajarkan pengukuran membutuhkan investigasi yang aktif. Jadi siswa itu butuh pembelajaran yang aktif seperti investigasi, terus menemukan konsepnya sendiri, menemukan rumus-rumus sendiri, juga membutuhkan keterampilan agar dia bisa praktek langsung bagaimana mengukur, seperti itu. Nah, beliau menyampaikan bahwa ada 5 tahapan dalam mempelajari pengukuran. Tahap yang pertama ini mengidentifikasi atributnya. Jadi, baru mengenalkan, oh ini panjang, oh ini luas, oh ini berat, seperti itu. Nah, pada tahap ini, anak-anak bisa diberikan pengalaman dengan meminta menandai tinggi badannya di dinding, jadi menggunakan pensil atau menggunakan kapur, ini ditandai berapa sih? Oh, bukan berapa, maksudnya seberapa tingginya gitu ya. Terus tahap yang kedua ini sudah membandingkan dan mengurutkan. Masih terkait dengan tinggi badan, jadi anak-anak bisa diberikan pengalaman untuk mengurutkan mana yang lebih pendek, mana yang lebih tinggi dari anak-anak. Atau bisa, ayo anak-anak, kita berbaris ya, yang pendek di depan, yang lebih tinggi di belakang, seperti itu. Terus tahap yang ketiga ini sudah mengukur dengan satuan tidak baku, misalkan mengukur panjangnya meja dengan pensil. Terus tahap yang keempat sudah mengukur dengan satuan baku. Nah, ini sudah menggunakan penggaris atau meteran dalam mengukur. Terus yang terakhir, ini tahap sudah menggunakan rumus ya. Jadi, misalkan mengukur volume tabung, maka anak-anak bisa sudah menggunakan rumus mencari volume tabung. Tentunya melalui tahap-tahap yang sudah dilakukan. Nah, sedangkan menurut Van de Waal hanya ada 3 tahap untuk membelajarkan pengukuran di sekolah dasar. Tahap yang pertama ini membuat perbandingan seperti tadi ya, membandingkan, mengurutkan. Terus tahap yang kedua sudah menggunakan benda untuk mengukur dengan menggunakan satuan tidak baku. Lalu tahap yang ketiga sudah menggunakan satuan baku, sudah menggunakan alat ukur yang baku. Kalau di dalam bukunya Sauvanny, Learning to Teach Mathematics, ini dijelaskan bahwa ada 8 konsep yang harus diajarkan kepada anak-anak di sekolah dasar terkait dengan pembelajaran pengukuran, yaitu waktu, berat, uang, panjang, luas, volume, suhu, dan sudut. Nah, adapun di Indonesia sendiri, khususnya di kurikulum 2013 sekarang, 8 topik pengukuran tersebut semuanya sudah tercantum pada kompetensi dasar tentang target capaian pengetahuan dan keterampilan.
Nah, ini bisa dilihat di lampiran Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Lalu bagaimana caranya kita mengajarkan pengukuran kepada anak-anak? Di sini saya sependapat dengan gagasannya Profesor Tom Cooper bahwa diperlukan pembelajaran yang aktif ketika mempelajari pengukuran. Jadi anak-anak di sini seharusnya belajar by doing. Dia memiliki pengalaman untuk menemukan ide-idenya, menemukan konsep, menemukan rumusnya sendiri. Jadi anak-anak bereksplorasi bukan dengan mendengarkan penjelasan guru, bukan dengan menghafal rumus seperti itu. Nah, berikut ini akan saya sampaikan beberapa contoh pembelajaran pengukuran di sekolah dasar yang sudah saya coba sesuaikan dengan kelasnya ya. Teman-teman tentu harus bisa mengembangkan lebih lanjut karena ini hanya contoh dari beberapa referensi. Sesuai dengan tahapan pembelajaran pengukuran juga sesuai dengan kompetensi dasar. Di kelas 1 ini siswa ditargetkan untuk bisa mengurutkan atau membandingkan panjang, berat, waktu, dan suhu. Juga ditargetkan juga untuk anak-anak bisa melakukan pengukuran panjang dan berat dalam satuan tidak baku. Untuk pembelajaran panjang di kelas 1, eksplorasi awal siswa ini bisa menggunakan istilah seperti tentang, antara, hampir, lebih sedikit, lebih banyak daripada yang lain seperti itu. Jadi guru bisa membuat daftar item benda apa saja di ruangan untuk diukur anak menggunakan unit benda yang digunakan. Jadi di tahap ini anak-anak mengukur suatu benda menggunakan benda lain yang tidak baku. Menggunakan berbagai unit yang tidak baku akan membantu anak-anak menyadari ada kesulitan ketika berkomunikasi informasi pengukuran satu sama lain. Untuk pembelajaran berat di sekolah dasar, karena memang berat dan massa itu adalah suatu hal yang berbeda, oleh karena itu guru perlu memperbanyak menggunakan istilah massa ya, untuk membedakan makna berat dan massa ketika kelak siswa belajar kimia, fisika, ilmu bumi di jenjang selanjutnya. Nah, untuk di kelas 1 ini masih sama seperti pembelajaran panjang, jadi anak-anak bisa diberikan daftar item benda apa saja yang akan diukur anak dengan benda unit satuan yang tidak baku. Misalkan ini mengukur bola kasti dengan kelereng seperti itu. Selanjutnya untuk pembelajaran waktu di kelas 1, pembelajaran tentang konsep waktu ini siswa dapat dimulai dengan mengajaknya mengurutkan beberapa gambar berdasarkan urutan waktu sehingga bisa membentuk cerita narasi. Lalu untuk pembelajaran suhu di kelas 1, kegiatan siswa bisa mengukur suhu benda-benda di sekitar seperti memegang kursi, memegang batu di luar kelas ketika panas. Terus siswa diberikan beberapa daftar item apa saja yang akan diukurnya dengan menggunakan tangannya sendiri gitu ya. Selanjutnya di kelas 2, pembelajaran pengukuran ini menekankan untuk mempelajari konsep panjang, berat, waktu, dan uang. Untuk membelajarkan konsep panjang di kelas 2, karena milimeter dan kilometer ini sulit untuk divisualisasikan oleh anak, maka anak mulai belajar satuan baku untuk panjang terlebih dahulu menggunakan sentimeter. Nah, untuk kegiatan pembelajaran panjang di kelas 2 ini, anak-anak bisa diberikan daftar item yang akan diukur benda-benda di sekitarnya dan menuliskannya atau melaporkannya sebagaimana dalam tabel worksheet. Sebagaimana membelajarkan konsep panjang,
untuk membelajarkan konsep berat atau massa ini di kelas 2, guru juga perlu memberikan atau menyediakan alat ukur satuan baku seperti timbangan untuk memberikan pengalaman kepada siswa bagaimana mengukur dengan alat baku. Lalu untuk pembelajaran konsep waktu di kelas 2, ini anak-anak bisa diberikan pengalaman untuk mengamati tanggal expired pada makanan atau minuman. Jadi anak-anak bisa melihat bahwa ada tanggal, hari, atau bulan, tahun di situ. Terus juga bisa mengenalkan dengan kalender. Nah, oleh karena itu penting ketika mengajarkan aspek pengukuran apapun yang digunakan pengalaman sebelumnya. Jadi anak-anak mulai dikenalkan dengan nama-nama hari, bulan, dengan melihat kemasan makanan dan minum tersebut. Terus bisa juga membuat jadwal ulang tahun seperti itu. Lalu pembelajaran konsep uang di kelas 2 ini bisa dengan memberikan beberapa koin yang terdiri dari koin 100-an, 200, 500, dan 1000-an. Nah, anak-anak bisa mengelompokkan koin dengan menaruhnya ke dalam wadah yang sesuai. Selama proses pengklasifikasian koin ini, guru juga bisa bertanya, berapa jumlah koin 500-anmu? Berapa jumlah koin 1000-anmu? Lalu setelah mengenalkan koin, guru bisa mengembangkan dengan mengenalkan uang kertas dengan teknik atau pengelompokan yang sama. Anak-anak juga bisa dibentuk kelompok yang terdiri dari 2 siswa atau berpasangan, lalu diarahkan untuk menukarkan uangnya dengan temannya melalui arahan guru tentunya. Nah, berikut contoh dialog antar siswa. Aku punya 5 uang 1000 rupiah. Bolehkah aku menukarkannya dengan uang 5 ribuanmu? Seperti itu. Lalu membeli sesuatu di kantin sekolah, menukarkan uang, menjumlahkan nota pembayaran, itu juga bisa menjadi salah satu kegiatan membelajarkan uang di kelas 2. Dan dari kelas 1 sampai kelas 6, pembelajaran pengukuran yang paling banyak itu di kelas 3. Jadi di kelas 3 ini ada banyak konsep yang perlu diajarkan kepada siswa, yaitu konsep panjang, berat, waktu, luas, volume, sudut, dan keliling. Membelajarkan konsep panjang di kelas 3 ini sudah masuk ke dalam tahap konservasi. Jadi konservasi panjang adalah pemahaman ketika sebuah objek dipindahkan, panjangnya itu tidak berubah, ini menurut Piaget ya. Meskipun peneliti setuju bahwa konservasi sangat penting untuk pemahaman lengkap tentang pengukuran, itu telah diperingatkan bahwa siswa tidak perlu mengembangkan transivitas dan konservasi sebelum mereka dapat mempelajari beberapa gagasan pengukuran. Jadi dipastikan dulu bahwa siswa sudah paham tentang pengukuran. Untuk pembelajaran waktu di kelas 3, guru bisa memberikan media pembelajaran berupa jam dinding gitu. Terus anak-anak bisa diminta untuk menyebutkan pukul berapa sambil sesuai dengan kreativitas guru. Siswa juga perlu diajari untuk menyebutkan waktu dengan cara yang berbeda. Misalkan ketika jarum panjang jam berada di angka 3 dan jarum pendek jam berada di angka 10 seperti ada pada gambar, maka siswa bisa mengomunikasikannya bahwa waktu menunjukkan pukul 10 lebih seperempat jam atau 10 lebih 15 menit dan 11 kurang 45 menit. Nah, setelah siswa bisa mengetahui cara menggunakan timbangan pada kelas 2, lalu di kelas 3 ini siswa sudah mulai menggunakan konservasi dari kilogram ke gram atau sebaliknya. Nah, melalui mengerjakan worksheet seperti pada gambar, siswa berlatih untuk memahami konsep bahwa massa walaupun akan menghasilkan berbeda satuan, misalkan 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram, namun massa benda itu tetaplah sama.
Membelajarkan keliling di kelas 3 ini siswa bisa bermain dengan seutas tali ya, seperti ada pada gambar. Jadi seutas tali ini diikat yang berbentuk 3 persegi panjang berbeda. Dengan menggunakan panjang dan lebar persegi panjang, siswa bisa menghitung bahwa masing-masing keliling semua persegi panjang tersebut itu adalah sama 36 cm. Namun luasnya berbeda-beda, ada yang 80 cm persegi, 72 cm persegi, dan 32 cm persegi. Nah, hal ini bisa memberikan pemahaman kepada siswa tentang konsep yang lebih dalam, yaitu tentang luas. Belajar menggunakan tangram itu juga bisa membantu anak bahwa luasnya sama meskipun disusun dalam bentuk yang berbeda. Nah, akan tetapi untuk kelas 3 ini lebih efektif menggunakan peta berbentuk kotak seperti ada pada gambar yang disusun dengan bentuk yang berbeda. Lalu setelah siswa melakukan pengalaman-pengalaman, siswa bisa mengerjakan worksheet seperti yang ada pada gambar sebelah kiri. Mengajarkan konsep volume di kelas 3, guru bisa menggunakan media ember, terus mengajak siswa mengerjakan beberapa bentuk latihan seperti yang ada pada gambar. Hal ini juga bisa dilakukan sebagai eksplorasi langsung dengan gayung dan gelas plastik agar anak melakukan pengukuran volume dengan satuan tidak baku. Jadi di kelas 3 ini belum mengenalkan satuan baku seperti liter, mililiter, seperti itu. Jadi sama halnya dengan volume, di kelas 3 ini untuk pembelajaran sudut juga belum menggunakan satuan baku ya. Nah, pertama-tama siswa belajar mengklasifikasikan sudut ke dalam beberapa macam seperti sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Siswa mempelajari bahwa sudut lancip itu memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan sudut siku-siku. Sudut tumpul memiliki ukuran yang lebih besar daripada sudut siku-siku. Guru juga bisa menggunakan media kertas lipat, lalu salah satu sudut siku-sikunya dilipat setengahnya, lalu dilipat lagi setengahnya. Hal ini menunjukkan bahwa menggunakan unit yang lebih kecil, diketahui bahwa sudut siku-siku memiliki ukuran 4 ukuran sudut kecil yang sudah dilipat itu. Di kelas 4 ada 3 konsep pengukuran yang perlu diajarkan, yaitu konsep luas, konsep keliling, dan konsep sudut. Nah, ketiga konsep ini sudah mulai menggunakan satuan baku dan juga alat-alat ukur yang memang sudah baku seperti busur ya untuk sudut. Terkait dengan pembelajaran keliling di kelas 4, siswa kadang memiliki kesulitan untuk menemukan rumus dari keliling. Jadi oleh karena itu penting bagi guru untuk fokus pada mengajari konsep keliling daripada rumus. Nah, kegiatan pembelajaran seharusnya menekankan bahwa keliling adalah panjang. Siswa mengembangkan strategi dengan memakai tali di sepanjang tepi bidang yang ditemukan seperti ada pada gambar. Ketika siswa sudah menemukan ukuran keliling, maka tali tidak diperlukan lagi. Jadi secara sederhana, dengan menambahkan seluruh panjang di tepian bidang akan menunjukkan bahwa hasilnya sama dengan panjangnya tali. Tali ini juga bisa bermanfaat untuk menemukan rumus ketika siswa bereksplorasi dengan keliling, persegi, segitiga, dan beberapa bidang datar lain. Di pembelajaran konsep luas di kelas 4, jadi sebelum anak-anak mengerjakan soal-soal atau problem solving yang ada pada gambar, siswa bisa melakukan pengukuran langsung pada benda-benda di sekitarnya, misalkan mengukur luas permukaan meja, luas lantai, luas buku, luas papan tulis. Nah, guru dengan menyediakan penggaris dan meteran memberikan kesempatan anak untuk mengeksplorasi tentang pengukuran dengan satuan baku. Untuk pembelajaran sudut di kelas 4, ini sudah menggunakan busur derajat. Jadi, anak-anak harus diajari beberapa keterampilan untuk mengukur sudut secara akurat. Beberapa keterampilannya ini sudah dijelaskan dalam bukunya De Agustin dan Smith. Yang pertama, siswa dapat menempatkan titik pusat busur pada ujung sudut yang akan diukur dengan tepat.
Lalu yang kedua, siswa dapat menempatkan alas busur pada salah satu garis sudut yang akan diukur dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat memanjangkan garis di sudut apabila garis tidak melewati skala busur. Jadi sehingga siswa dapat membaca hasil pengukurannya. Di kelas 5 ini hanya ada satu konsep yang perlu diajarkan kepada siswa, yaitu tentang volume. Perbedaannya ketika di kelas 3 baru menggunakan satuan tidak baku, sementara di kelas 5 ini sudah menggunakan satuan baku seperti gelas ukur. Jadi anak-anak sudah mengerti satuan baku seperti mililiter dan liter. Nah, siswa bekerja secara berkelompok mengukur air yang diberikan guru dengan gelas ukur. Masing-masing kelompok mendapatkan gelas ukur dan beberapa air berwarna, misalkan berwarna merah memiliki volume berapa, yang berwarna hijau memiliki volume berapa, dan seterusnya. Dan terakhir, pembelajaran pengukuran di kelas 6 ini ada dua, yaitu tentang luas dan keliling. Di sini fokusnya mencari luas dan keliling lingkaran. Di kelas 6, siswa perlu difasilitasi untuk menemukan rumus luas lingkaran sendiri. Nah, di kelas 6 ini guru perlu memfasilitasi agar siswa mampu mengeksplorasi dan menemukan rumus luas lingkarannya sendiri, seperti ada pada gambar ya langkah-langkahnya. Untuk pembelajaran keliling di kelas 6, ini siswa diharapkan untuk menemukan rumus keliling lingkaran, yaitu bisa dengan mengeksplorasi hubungan antara keliling dan diameter. Hubungan yang dibangun yaitu bahwa keliling lingkaran dibagi dengan diameter ini akan menemukan yang namanya pi. Misalnya dapat ditunjukkan pada gambar bahwa ukuran keliling ini 19,8 cm dengan diameter 6,2 cm. Nah, dalam hal ini diperkirakan bahwa pi itu adalah 3,14159 sekian. Pengukuran merupakan konten matematika yang paling berguna karena merupakan komponen penting dalam segala hal, mulai dari tugas pekerjaan hingga keterampilan hidup. Untuk mengakhiri presentasi ini, saya lampirkan beberapa referensi, contoh-contoh inspirasi kegiatan pembelajaran pengukuran di sekolah dasar. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Button. Aha! On your marks, get set, go!
You got 7 out of 10 events scheduled correctly. Good job! Huh? 4. Press the next button. Answer the questions correctly to unlock the temple door. Let's get that treasure. Yesterday was Friday. What is tomorrow? Try again. Today is Tuesday. What day is it tomorrow? Today is Wednesday. What day was it yesterday? Today is Thursday. What day was it yesterday? Yesterday was Thursday. What is today? Which day comes after Wednesday? Yesterday was Tuesday. Which day comes before Saturday? Which day comes before Thursday? Which day comes before when? Let's build bridges so the dinosaurs can get around Troodon Town. Measure the distance by dragging between these 2 points. We need to make a bridge that is 5 blocks long. Choose 2 sets of blocks that together. Whoa! That was fast! Here we are in the jungle habitat! Wow! Check out this chameleon! Oops, I seem to have left my ruler in the bathtub again. What else can we use to measure this animal? I've got it! We'll use crayons! First, let's measure how tall the animal is. That means we've got to measure this way. Click on the crayons. Now, to put that down, click on the line. 1, 2, 3. The chameleon is 3 crayons tall. Now, let's measure how long the animal is. That means we've got to measure this way. Now, click on the dotted line. 1, 2, 3, 4.
6. You did a great job helping me measure. The chameleon is 6 crayons long.